Ya, ketemu lagi di Offside Duo bareng gua Panji dan juga ada Coach Justin yang lagi happy karena timnya mana Arsenal nggak main ya, cuma Barcelona doang yang main. Utrecht peringkat 3, Inter menang peringkat 3, MU stay. kalah tersingkir di FA Cup, Inter seri padahal sisa 4 menit lagi waktu 90 menit. Bastoni ganti, berantakan semua belakangnya. Tapi nggak apa-apa, masih peringkat 1, masih ada waktu untuk bisa mengejar mempertahankan di puncak klasemen Serie A. Tapi kita sedikit update dulu dari lokal dulu kali ya, dari Indonesia, karena kemarin yang menjadi headlinesnya adalah Ole Romeni akhirnya mencetak gol pertamanya coach. Setelah berapa kali sebelumnya dia main udah ngasih umpan-umpan yang potensial, sekarang akhirnya pecat telur gol perdananya buat Oxford. Gimana menurut lo? Walaupun secara tim kalah ya kemarin Oxford juga, tapi ini sebuah Gue lihat highlightsnya hmm, lawan Coventry 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, yang terakhir kemarin 2-3. 2-3. Dia cetak gol kedua, golnya gol striker banget tuh. Iya kan, bagus At golnya. the man at the right place lah. Tapi bagus lah untuk dia untuk percaya dirinya. Hmm. Cuman gue nggak tahu apakah dia seorang goal getter gitu Iya ya. yang kita butuhkan. Kita masih penasaran sebenarnya ya perannya Iya. apa juga yang ntar Kluivert melihatnya nomor 9 apa? Gue juga nggak tahu apakah jangan-jangan dia mainin Marcelino sebagai false nine, Egy di belakangnya bisa juga. Oh, iya. Oleh Romney geser ke kanan, si Dean James geser ke kiri. Bisa juga karena Egy juga lagi on fire dan Iya. bisa main sama bareng Marcelino kan. Tapi Marcelino kan sebenarnya menit bermainnya juga nggak terlalu banyak kan di Oxford kan. Iya, tapi dia selalu perform di timnas. Nah, gue penasaran coach. Menurut lo Kluivert akan konsisten dengan kata-katanya nggak? Dia akan memilih pemain yang punya match fitness. Match fit. Match fitness ya bener ya? Iya. Ya bukan lagi cuma sekedar fitness doang. Gini. Itu kan acuan. Sekarang lo harus lihat sikon. Kalau setengah dari pemain itu cadangan semua gimana Ya coba? itu makanya kan. Ya pasti enggak, pasti dimainin. Berarti nggak mungkin dia memilih dari pemain Liga 1 yang main terus. Nggak mungkin. Ya, kan? Ya level Liga 1 beda lah. Ya makanya itu kan. Akhirnya harus melihat lagi. Itu hanya acuan. Kalau semua seandainya fit, semua main, baru itu kalau ada pilihan baru dia lakukan itu. Kalau setengahnya cadangan semua ya susah juga lo milih. Soalnya kan juga kalau kayak strike selalu jadi starter. Iya. Di Brisbane di bench aja enggak. Iya. Makanya itu kayak gitu. Apakah kalau melihat pola yang sebelumnya kan strike pasti main gitu kan. Iya. Nah gue penasaran nih Kluivert akan kembali, apakah memang tidak akan menggantikan squad mayoritas atau dia benar-benar ngelihat dia nggak akan banyak berubah kecuali lini depan. Nah iya kan, pasti tetap ada penyesuaian lah, tetap Ya, aja ya. karena terakhir-terakhir juga Hilgers juga lagi mainnya nggak bagus kan di Twente. Terus Iza sih main bagus kemarin, gue ingat kemarin Hilgers kemarin masih main, tapi sebelumnya dicadangin. Ya kan tapi kalah kan yang kemarin. Ya kan kalah. Terus Iza kemarin baru nahan imbang Atalanta. Ya dia Twente kalah bukan berarti dia main jelek kan. Kurang, tapi memang mainnya kurang coach kemarin. Dan gue baca ratingnya nggak begitu bagus. Terus ya cuman satu game nggak akan bisa menurunkan kualitas dia lah. Izias main bagus kemarin walaupun dibombardir. Verdong ya tetap masih dia Verdong seri loh kemarin lawan PSV. Feyenoord lawan Feyenoord. Dia kan Nijmegen. Ya, lawan Feyenoord seri. Almer kemarin gimana coach? Tom Haye. Almer kalah 1-0 lagi lawan Ajax. Almer ini lagi suwe banget. Lawan Feyenoord di menit 94 kebobolan. Dan mainnya cukup bagus loh Almer. Tapi ya memang dia striker-strikernya gue lihat peluang-peluangnya tuh ada beberapa. Iya, strikernya jelek gitu kan. Timnya ini emang tim jelek. Terus juga gue nggak lihat lagi sih mainnya si siapa Ragnar di Dender gimana. Tapi so far sih ngelihat kayaknya optimis lah main-main kita yang diaspora, kecuali mungkin kayak Nathan Chowan ya udahlah dia secara level mungkin nggak main reguler. Ivarianer juga belum naik ke utama kan coach, masih di ya akhir-akhir ini sering jadi starter di U21-nya. Young Utrecht kan. Divisi 2. Tapi belum tembus ke tim utama. Belum. Terus juga Pelupesi. Nah ini menarik nih, ada gue baca-baca akun-akun bola, ada yang bilang Kluivert bisa saja melihat senioritas seorang Pelupesi, apalagi dia cukup kenal untuk dijadikan sebagai leader ataupun juga kapten. Mungkin nggak menurut lo ban kapten berpindah? Mungkin aja kan? Nggak mungkin. Tetap Izias. Nah ya Izias so far sih udah bagus tapi jadi starter sangat mungkin. Jadi Yanar yang dicadangin. Iya. Bukan dia menjadi
pelapisnya ketika Yenner atau seorang Haye. Mungkin bisa juga. Tapi intinya gue nggak kaget lah kalau dia sama Haye main bareng. Ya, karena dia emang DMF juga kan sebenarnya. Lebih yang pekerja kotornya lah. Haye kan lebih yang pemain kreatifnya. Ya, itu dia, kita masih menunggu pokoknya. Dan hari ini sudah dijual tiket timnas lawan Bahrain. Jadi silakan kalian war-waran ataupun ya bisa juga mendukung dari rumah ataupun juga nonton live reaction kita atau Coach Yasin dan juga Hanif juga. Gue belum tahu ya. Itu Bahrain tuh tanggal 25 ya. Yang pasti nanti kita yang terdepan dulu lawan Australia, berikan dukungan sejauh sebanyak-banyaknya atau sekenceng-kencengnya karena kita akan away day lawan Australia menghadapi tim tuan rumah dengan harapan bisa mencuri poin minimal. Kalau Coach Yasin sih optimis bisa menang. Kalau gua minimal mencuri poin. Nggak seri lah. Ya kan mencuri poin. Nggak kalah ya. Karena kan Coach Patrick Kluivert pun juga bilang bulan Maret 4 poin targetnya kan. Karena kalau seri lu selisih sama Australia tetap 1. Ya. Dan gue bilang tetap ada peluang untuk menang. Tapi gue bilang nggak perlu kalah. Iya. Makanya minimal 1 poin target kita lawan Australia itu udah bisa bikin optimisme moral naik menuju lawan Bahrain 5 hari kemudian. Oke, kita pindah dari Indonesia ke Eropa-Eropaan karena kemarin sedikit-sedikit update ya. Ini kayak Liga Champions di midweek ini akan digulirkan. Bahkan kemarin gue ngeliat banyak tim yang akhirnya harus merotasi juga pemainnya. Kayak di Serie A Inter Milan kemarin ya Inzaghi tapi tiap pertandingan pasti rotasi sih. Karena dengan cara mainnya 3-5-2 wing itu penting. Cukup melelahkan untuk rotasi apalagi skuadnya nggak terlalu mewah gitu kan. Banyak cedera juga wingnya. Augusto, Di Marco kemarin golin cantik. Terus cedera, Darmian juga lagi cedera. Jadi kemarin gue ngeliat Dumfries pertama kali main di kiri, anjing kayak gak punya otak. Dia kayak kehilangan orientasi, biasanya mainnya lurus-lurus doang gitu si Dumfries main di kiri kemarin karena saking gak ada orangnya. Nah gue gak tahu nih apakah lawan Feyenoord dia akan kembali main jadi back kiri, wing back kiri, sementara di kanannya mungkin ada Pavard di sana atau ada kemungkinan main 4 back. Tapi gue rasa Inzaghi kayaknya gak mungkin sih merubah jadi 4 back hanya dalam satu pertandingan. Dan kemarin lawan Napoli sempat lihat nggak Coach? Lawan Napoli sempat bilang Inter abis golin langsung kendor mainnya. Iya, diserang mulu sama Napoli. Anjir, ini tinggal nunggu waktu aja digolin nih. Cuman waktu dan beneran gol. Walaupun menit 80-an. Pertama Hakan keluar masih bisa ketutupin, Bastoni masih kuat. Begitu Bastoni keluar berantakan karena dalam beberapa pertandingan terakhir ketika Bastoni keluar Inter hampir selalu kebobolan. Walaupun ada yang berujung kalah, walaupun ada yang berujung nggak kalah juga. Tapi kemarin gue ngeliat Napoli sih cukup oke sih, walaupun penyerang-penyerangannya kurang agak tumpul juga. Tapi pemain tengahnya sama belakangnya kemarin bagus banget. Sementara Inter kemarin Di Marco cedera kemarin, makanya diganti kan. Semoga bisa, gue belum tahu update terakhirnya dia bisa. Semoga kalah sih lawan Feyenoord. Nah, lu gila lu, nggak ini parah menurut gue. Yang nyangka bahwa Milan akan out lawan Feyenoord nggak ada juga. Milan peringkat termasuk gue. Milan peringkat 6 Coach, jangan samakan sampai peringkat 1 di Serie A. Milan peringkat 9 malah. Kenapa sekarang 9 ya? 8. Wah parah banget, udah turun lagi ya. Coba lu lihat. Coba lihat Serie A, nggak ini kan. 9 beneran. 9 iya. 3 kali kalah. 3 kali beruntun kalah. 3 kali beruntun. Sama Feyenoord 4. Iya. Oh tapi kemarin memang kacau sih Milan. Gue lihat permainannya. Pavlovic lagi kartu merah. Siapa lagi si main depan si siapa Gimenez juga emang mediocre sih. Mediocre ya. Mediocre bener sih Gimenez nih. Ya 35 juta what do you expect striker 35 juta. Ya bukan main jelek ya, cuman ya gue rasa Lukaku yang menurut kita di Liga Inggris katro aja udah berapa 80 juta. Apalagi Gimenez lu. Kacau nih Milan sama Lazio. Lazio aja kalah sama Inter. Terus, tapi kemarin kayak Tavares main bagus. Zaccagni main bagus. Siapa ya? Depannya malah kemarin kurang. Gue liat kemarin cukup menarik lah Lazio nih. Memang secara permainan atraktif ya. Cuman ya itu kadang-kadang kualitas menentukan. Kayak si Chauna sama dia. Kemarin Pedro main lumayan bagus. Sebagai subs. Tapi ya itu Milan. Backnya gak pernah ada yang benar-benar konsisten. Mau itu Mas dulu kan Thiaw juga absen. Gabia. Pavlovic. Siapa Gimenez jadi bek kanan. Musa kemarin maruk banget. Gue lihat ada berapa peluang. Reinders kemarin agak dimajuin. Joao Felix kemana?
Udah habis lagi Joe Felix sih. Harusnya Joe Felix di situ itu. Nah, tapi kemarin masuk juga kan Joe Felix kemarin jelek. Gue juga kaget kemarin Walker kok nggak main dari awal. Ya, Thiaw juga nggak ada yang konsisten menurut gue di Milan ini semuanya. Ya. Dan makanya udah ada isu pelatih penggantinya dari De Zerbi lah, dari siapa kemarin pelatih-pelatih yang udah mulai bermunculan. Wah kacau deh Milan. Padahal udah dari Fonseca ganti Conceição. Mending De Zerbi. Tapi kan De Zerbi lagi di Marseille kan. Kayaknya carut marut juga dia tiba-tiba ke Milan. Walaupun memang kayaknya susah menolak prestis dari AC Milan, walaupun gimana pun juga ini klub besar secara history. Ya iyalah. Sama kayak MU, klub besar tapi terseok-seok. Tim setan merah yang satu peringkat 9 di Italia, yang di Inggris peringkat 14. Terus juga kemarin ada di Italia tuh siapa kemarin? Juventus aman. Roma. Oh kemarin Como sempat ini nyusahin Roma, tapi Roma akhirnya kartu merah Como. Iya lumayan ternyata Ranieri. Banyak yang mikir Ranieri ternyata lumayan dia bisa pelan-pelan naikin Roma, cukup lah nggak hancur di papan bawah. Tadi kan hancur banget papan bawah. Tuh sekarang udah mulai ke nomor 8 dari bawah. Bedanya cuma 2 sama Fiorentina, 4 sama Bologna, sama Juventus beda 6. Lumayan nggak terlalu jauh. Juventus kemarin juga menang. Juventus malah belum main hari ini nih main. Lazio, Atalanta. Tapi gue agak ngeri sih karena Inter dengan skuadnya yang banyak cedera, masih ada Liga Champions, terus juga dia masih Coppa. Sementara lawan-lawannya tuh udah gak ada yang main di kompetisi lain gitu, Atalanta, Napoli. Jadi gue agak khawatir jangan-jangan Inter akan kedodoran dari sisi kedalaman skuadnya. Semoga. Anjay. Terus Liga Champions mana lagi? Terlihat dari Liga Champions, tapi gue prediksi Inter akan bisa mencuri minimal 1 gol. Final 13 pemain cedera loh. Iya, harusnya Inter bisa lah. Kalau Inter nggak lolos, wah parah ini. Satu kota Milan bubarin aja nih. Tapi gue kemarin jadiin tim padel aja nih. Tapi emang Feyenoord lumayan kuat ya defense kemarin ya yang defense doang. Inter ini suka jelek Feyenoord nih. Itu 1 peluang 1 gol, itu pun lawan 10 orang. Iya. Lawan 10 orang pun masih diserang sama Milan. Gue tuh khawatir parah begitu. Feyenoord itu di bawah FC Utrecht loh. Di bawah FC Utrecht loh Feyenoord. Gue khawatirnya gitu karena Inter ini juga sering punya penyakitnya begitu, banyak peluang nyerang, ujungnya sekali counter kebobolan. Tuh Sommer juga masih absen, Zalewski absen, Darmian absen, Augusto absen, Di Marco semoga udah bisa balik. Tapi yang kemarin gue muji juga Inter itu kipernya coach. Gue kaget Inter, gue pikir ini bakal kiper abal-abal. Kemarin bagus mainnya si Martinez ini, diserang-serang terus. Cukup solid, badannya gede. Walaupun mungkin agak berat ya. Kalau Sommer kan lebih lincah dan juga lebih bisa mainin bola di kakinya. Tapi Martinez ini gue bilang cukup menjanjikan buat jadi kiper cadangan. Mungkin bisa dicoba juga kalau Sommer nanti udah habis, dia pelan-pelan jadi kiper utamanya. Lawannya Feyenoord yang akan pemenangnya menghadapi antara Munchen atau Leverkusen. Munchen lah. Ini di Liga sekarang sudah terlihat Munchen kembali ke kastanya. Cukup jauh, beda 6 poin apa 8 poin ya sama 8 poin. Leverkusen. Gimana lo ngeliatnya di bawah Xabi Alonso sekarang? Apakah jangan-jangan selesai Inter? Enggak, Leverkusen sama Munchen dulu. Munchen juara lah, kan udah bilang Munchen juara. Di Liga ya? Enggak, kalau di Liga Champions lo gak ada kejutan? Bisa aja. Karena Munchen di kanan juga... enggak. Barca Liverpool sih. Kan Barca Liverpool akan bunuh-bunuhan. Ketemu antara Munchen atau Inter kan. Inter tuh kayaknya. Kalah Barca ditelan lah Inter. Munchen juga. Munchen kan ketemu Inter dulu. Barca ketemu Dortmund. Barca Benfica. Iya, kalau menang, asumsi menang ketemu Dortmund. Oh iya. Oh iya, Dortmund ya. Iya. Oh lupa, gue pikirnya ketemu Liverpool. Kagak, Dortmund. Wah, enak juga nih Barca. Munchen ketemu Inter, Barca ketemu Munchen, Barca masuk final. Barca Dortmund, Liverpool PSG, Liverpool feeling gue ketemu Aston, Liverpool, Arsenal Madrid, Liverpool. Iya, Madrid Liverpool. Gue sih harusnya Liverpool belajar ya di bawah Klopp ya. Dari Klopp ke slot belajar Liga Champions lawan Madrid. Ya kalau ini mah tergantung. Tapi kalau ketemu Madrid oke juga. Barca Madrid. Kalau Barca ketemu Madrid sih kayaknya seneng ya. Berapa kali ketemu menang mulu masalahnya.
Dan nggak jadi nggak seru menurut gua. Walaupun secara Spanyol seru ya, karena mereka akan ditentukan di Jornada 35 tuh akan ketemu El Clasico. Kalau itu menjadi penentu, misalkan let's say Barca yang juara, gantian Liga Champions itu jadi revenge Madrid mungkin, atau sebaliknya kalau di La Liga Madrid yang menang, ini akan jadi revenge yang nggak ada revenge. Ya Barca, tapi gue mengharapkan Bayern sih. Gue ngeliat Bayern di Liga Champions maupun Liga belum sekuat itu gitu. Betul. Apalagi kemarin di sebelumnya lawan Celtic pun ya lewat gol terakhir doang kan. Ya tapi kalau lawan Inter harusnya bisa menang. Lu meremehkan Inter banget coach. Ya, Inter tuh kalau full tim, jago. Cuman emang tahun ini sama Thuram sama Martinez gak ada yang konsisten. Exactly. Thuram ngaceng di awal, hilang sekarang. Martinez mulai agak bagus di tengah, sekarang juga gitu-gitu aja, buang-buang peluang. Munchen, That's why. Enggak. Gue masih percaya Inter lolos. Karena lu fans Inter, lu harap. Enggak lagi. Lu meremehkan ini waktu yang Inter ke runner up aja, lu gak nyangka Inter ke runner up kan, yang lawan City. Lawannya bapuk. Lawannya ketemu Milan Napoli, Napoli. Please deh. Ini ketemu, ya sih, ini berat sih. Karena jalurnya Barca juga menurut gue berat banget. Berat. Gila, secara main ngeri sih Barca. Iya, lu mau ngalahin Barca ya sure. Tapi bisa, karena secara high defensive line. Tapi udah gak setinggi itu sih menurut gue. Bisa ya, bisa enggak. Ya, nah tapi dari pertandingan ini yang paling gue tunggu sebenarnya pertandingan antara PSG Liverpool. Ya, Real Madrid ATM gue udah tau lah. Tapi PSG Liverpool gue belum kebayang permainan kayak gimana kalau ketemu. Karena gue lihat dari permainan terakhir ini PSG keren banget sih secara permainan ya. Iya, gue juga bilang PSG keren. Butuh waktu di awal-awal, gue agak sedikit meragukan, tapi sama udah ngejel nih mereka. Walaupun memang lack of game changer lah. Paling yang benar-benar bisa dibilang game changer sekarang Dembele. Strikernya kan ganti-gantian ngegolin antara si Kvaratskhelia, Ramos, terus si Barcola. Terus tengahnya juga bisa ngegolin, Vitinha, João Neves. Jadi menarik, dan ini benar-benar kolektif tim lawan Liverpool yang sebenarnya kolektif juga. Tapi bedanya mereka punya seorang Mohamed Salah, itu sih yang menjadi pembedanya antara Liverpool sama PSG. Seorang Mohamed Salah itu yang membedakan. Liverpool Madrid seru juga tuh. Ketemu semifinal ya. Semifinal atau Liverpool Arsenal. Tapi kalau Liverpool ketemu ATM, gue penasaran juga sih itu akan menjadi laga seperti apa, karena Simeone kan timnya juga gedebak-gedebuk juga gitu lawan Liverpool yang cukup cerdas. Penasaran gue mainnya gimana. Berarti tapi leg pertama menurut lu bakal seru apa gak coach? Biasanya kalau kemarin gue pikir gak akan seru 16 besar kan. Kalau ini seru playoff, ternyata seru. Kalau ini seru gue bilang. Karena ini udah kayaknya udah gak peduli leg 1 leg kedua, kayaknya udah ngegas terus nih semua tim nih. Kayak dulu Madrid lawan City aja udah 3-6 di awal. Iya kan? Berapa? Kayak seandainya ya. Menang 2-0 bisa lolos gak Inter? Oh 2-0 berat sih coach. 1-0 masih bisa 1-0 bisa gue yakin. Kan masih bisa perpanjang kan. Iya 2-0. Kalau 1-2-0 menurut gue berat. Lagi Inter bakal kepancing untuk main keluar pasti kan. Iya. Defense Inter gue tahun ini gak tahu kenapa gak yakin. Karena rotasi terus, Bisek lah, Acerbi lah. Semoga 2-0. The Franchir. Masih aja lu belain tim Belanda di sini mainnya. Poin. Oh iya, koefisien anjir. Bukan gue belain Feyenoord. Tahi lah. Main banyak yang cedera. Koefisien. Tim papan bawah masa ya menurunkan kualitas Liga Champions nanti kalau begini. Bodoh amat. Nah, dari Liga Champions gue pengen sedikit bahas beberapa pemain yang akan kontraknya habis coach. Mungkin kalau 3 Liverpool udah sering kita bahas ya. Kemungkinan yang paling besar cabut adalah TAA. Salah juga feeling gue. Salah. Ya. Dan jangan kaget kalau Alisson juga cabut. Tapi Alisson kontraknya belum habis dong. Itu bisa cabut. Kalau habis itu kan Van Dijk ke gurun pasir kan. Ya enggak lah, belum lah kalau Alisson lah. Van Dijk masih 50-50. Karena Van Dijk itu kayaknya cinta banget sama Liverpool. Dan ya udah dapet lah dia. Salah kan juga cinta, tapi juga tetap membutuhkan uang dong, ya kan? Profesional dong. Iya. Tapi Van Dijk feeling gue stay. Salah kemana ya? Menurut lo ada kemungkinan Salah pindah ke tim lebih besar lagi? Menurut lo siapa? Enggak, lebih besar duitnya Arab. No option, Arab doang. Sayang ya, padahal dia masih punya kelas buat mainin. Tapi kalau di Madrid juga menurut gue udah kepenuhan sekarang Madrid. Iya. Dulu kan isunya ke Madrid kan. Tapi dengan udah ada Rodrigo, Mbappe, Vinicius kayaknya Guler, terlalu penuh Diaz, sih ada dia. Endrick. Tim besar lagi siapa? Salah ke Barca? Nggak mungkin. Ada Yamal.
Gak mungkin ke Barca. Udah ke Arab lah pasti. Atau mungkin Munchen gak bisa bayar. Gak bisa bayar Munchen. Ya mungkin bisa, tapi harus ada yang dikorbanin. Kayak Harry Kane dibuang, atau siapa yang memang gajinya gede dibuang. Harry Kane baru 32 tahun. Ya, 31 kan malah. Salah kan juga sama umurnya. 31 kan, 30 31 kan salah. Coba lihat deh. Tapi kalau dari ngomongin Bayern Munchen, coach, ini nama seorang Joshua Kimmich kontraknya juga habis, bro. 32 kan sama kan. Joshua Kimmich juga kontraknya habis, coach. Menurut dia bakal stay di Munchen sampai habis atau Jerman biasanya gitu. Sesuai yang diramalkan media-media nih, isukan media-media kayaknya udah waktunya dia ke Madrid lah, ke mana lah. Jerman biasanya Barcelona stay. Ya? Gue sih nggak ke Barcelona. Barcelona tengah udah oke dengan banyak pemain muda itu. Dan dia De Jong aja kegeser. Dia pun bisa di kanan pun juga ada Konde ya. Jadi kayaknya Enggak ke Barcelona. Bahkan jangan kaget kalau dia ke MU gitu. Ya anjir. Enggak, menurut gue dia gak setolol itu sih untuk ke MU sih. Apalagi Amorim ya, kayaknya gue gak melihat ada korelasi. Ya kalau Amorim masih stay. Kalau gak ada degradasi stay sih. Tapi gue gak akan melihat masa depan si Kimmich di tim lain selain Munchen sih. Terus ada siapa lagi tadi ya? Siapa lagi sih? Kevin De Bruyne menurut lo kemana? Arab ya? Juga, ya. Arab atau MLS kali ya? Arab terus apa lagi nih? Ya kayak MLS sangat bisa. Tapi gajinya MLS kan gak begitu besar kecuali yang ya dikasih saham. Iya kayak model Messi gitu ya. Leroy Sané coach, umur 29, kontrak habis. Nah ini cocok ke MU nih atau ke Arsenal. Tapi mainnya juga model-model. Ya tapi lu butuh yang bisa one on one. Maruk juga nih tapi ini orang nih. Iya. Modelnya Leroy Sané. Tapi dia punya skill. Ya. Dulu pernah menjadi pemain muda terbaik Premier League eranya Pep Guardiola, tapi justru abis itu malah dibuang sama Pep. Ya sekarang gue nggak tahu nih di Bayern Munchen apakah dia mencari tantangan baru keluar lagi atau zona nyaman di Inggris di Jerman aja. Dia harus balik lah. Terus siapa balik lagi? Ke Arsenal. Hah, siapa? Balik ke Arsenal? Siapa? Sané. Kok balik ke Arsenal? Ke Inggris maksudnya. Balik ke Inggris. Ada Bukayo Saka coach, nggak mungkin mau lah. Kan dia mainnya lebih sering di kanan. Dia bisa di kiri juga. Ya bisa sih di kiri, di City juga pernah di kiri. Ya ini dari pemain-pemain yang memang kontraknya bakal habis, sisanya kayak Jonathan Tah, setahu gue bakal pindah ke Jonathan Tah ke Barcelona. Udah deal. Lisan. Musim depan ya? Iya. Terus juga udah sih sisanya Anguissa di Napoli nih kemungkinan sih. Anguissa jelek gue. Bagus menurut gue coach. Gue bilang enggak. Buat jadi gelandang bertahan bagus nih. Ya mungkin buat Serie A bagus, buat IPL keteteran dia. Ya paling kayak level-level kayak Bisuma, Pape Mater gitu masih bagus ya. Caicedo juga gue menurut nggak lebih bagus pada Anguissa sih Caicedo. Terus siapa lagi? Udah sih main-main yang Thomas Partey. Habis nyata kontraknya. Perpanjang gak coach? Arteta goblok gak perpanjang Thomas Partey beneran dah. Ini habis kontraknya nih. Kita lihat apakah dia akan perpanjang. Apalagi dengan nyinyiran soal kasus-kasusnya yang di luar lapangan itu. Perpanjang lah Partey mah. Terus ada. Lu perpanjang 3 tahun, setahun lu pakai terus lu jual biar dapet duit. Masa lu lepas Partey secara gratis? Lagi belinya lu 60 ya? Iya. Cukup mahal, tapi ya udah cukup lama di Arsenal. Udah, sisanya pemain-pemain lain gak ada yang begitu menarik. Kenny Tete gak penting aja dari Fulham. Kenny Tete. Nah, kalau ngomongin dari bursa transfer ini kan juga cukup seru persaingan di Premier League ini. Premier League kita lihat Liverpool udah hampir pasti juara. Tapi menurut lo di 4 besarnya coach bakal berubah gak antara City, Chelsea? City masuk. Chelsea menurut lo punya chance gak buat geser Forest? Iya. Arsenal udah gak akan geser peringkat 2 atau bisa kegeser? Enggak lah. Arsenal gak akan geser tuh ya. Arsenal kan emang lahir untuk di bawah Arteta yang gak kemana-mana. Ya, rank 2 udah paling tinggi dah. Bournemouth sih ini udah akan di situ aja. Tapi sebenarnya tipis-tipis juga ya papan tengahnya ya, peringkat 3 sampai 10. Next ketemu MU ya? Siapa? Arsenal. Iya, ini akan menentukan momentum. Aku besok matiin TV, matiin handphone, TikTok gua gak pernah live. Kita siaran ya? Gua tanggal 9 ya? Gue pasti ditelepon-teleponin nih kalau udah begini nih, kampret banget nih. Tapi kalau menang gue telepon balik. Halo. Ya itu dia. Masih ngarep. Lihat jadwal Europa League dong. Biar gue bisa melihat jalan MU menuju tangga juara Europa League. Jalan MU menuju tangga Europa League kita lihat.
Karena MU udah praktis, udah nothing tulus. Degradasi udah gak mungkin. Sotoy banget gue taunya kalah-kalah mulu. Enggak, sisanya yang lain. Enggak, bukan MU Sociedad, yang lain. Gue pengen tahu pesaing terkuatnya selain Sociedad tuh lawannya siapa aja. Roma, Athletic Bilbao, oke nih, kayaknya Roma nih. Terus Lyon lawan FCS tuh apa ya, gue lupa. Football Culture Shirt. Gue lupa tuh siapa. Sociedad MU, AZ Tottenham, oke akan ketemu Tottenham. FCS itu Steaua Bukarest. Oh, Steaua Bukarest, oke Romania. Ajax Frankfurt, udah bunuh-bunuhan nih di situ. Ajax akan ketemu antara AZ atau Spurs. Olympiakos lawan apa BG tuh? Oh, Bodo Glimt. Bodo itu kemarin yang hajar Twente. Victoria Pleasant ya, lawan Lazio. Oke, let's say Lazio ketemu Olympiakos. Bisa juga sih Bodo ya. Ya antara itulah. Ajax sama Frankfurt, coach. Ajax, Frankfurt juga lagi, tapi tinggal Marmus ya. Iya. Gue belum lihat lagi perkembangannya. Ajax harusnya. Ajax yang pemain-pemainnya sekarang bahkan gue 2 tahun lalu masih siaran ada divisi. Menurut gue nih pemain-mainnya anjir udah banyak yang beda lagi pemain-mainnya. Apalagi pelatihnya kan juga ada nggak jelas sekarang. Tiap tahun beda. AZ Spurs, nih kayaknya Spurs nih. AZ. Padahal gue mengharapkan AZ ketemu MU malah ketemu Sociedad. Tuh. Lawan terberatnya cuma Lazio, Roma, Ajax, cukup kali. Spurs, berat semua anjing. Makanya lu ngarep, lu langsung Sociedad aja belum tentu lolos. Main kayak gitu. Justru dari semua petarung pesaing ini yang paling gue takutin sebenarnya Sociedad. Betul. Karena MU 3 kali ketemu tim Spanyol, kandas semua. Sevilla, Villarreal. Iya. Sociedad juga pernah kalah di fase grup. Aduh nih. Tapi kalau menang coach, kalau dia bisa lolos coach, udah gak ada halangan lagi menurut gue. Enggak, lu siapa bilang? lu pikir lawan Roma, lawan Fenerbahce yang Mourinho parkir bis. Iya ya, Fenerbahce ya. Lawan Mourinho, Roma dengan Ranierinya sekarang yang unpredictable. Oh iya, ngalahin Porto kemarin. Porto juga jelek sih. Lazio. Lu Steaua Bukarest lawan Lyon aja belum tentu menang juga loh. Enggak, tapi gue yakin kalau MU menang lawan Sociedad minimal final. Kalau menang. Ngarep. Europa League, oke. Liga Melon terakhir. Gue pengen tahu, penasaran terakhir. Chelsea lah. Selain Chelsea siapa yang paling berat lawannya? Gak ada. Conference League. Masa gak ada yang berat? Kan ada juga yang dari tim-tim papan bawah. Dari yang liga-liga lain papan bawah. Ini kalau Chelsea gak menang, tolol ya. Tuh, ada. Dia akan lawan Copenhagen. Lawan Kevin Dix. Oh iya ya, Copenhagen. Masih di Copenhagen ya. Belum pindah ke Gladbach. Gak ada lah Chelsea. Betis. Ada Betis coach. Ada God Anthony ngalahin Real Madrid. Betis di sisi mana? Kiri. Ketemu di final. Chelsea di kanan? Kanan. Oh iya. Itu sisanya. Gak lah, Chelsea final lah. Vio. Ya oke lah Vio untuk tembus ke semifinal. Terus Aep, siapa Aep? Orang Sunda tuh Aep. Aep bukan Panathinaikos kan? Bukan. Aep. Bob. Oh ini udah keterlaluan ini. Enggak, ini banyak tim yang gak jelas. Ini finalnya udah Betis sama Chelsea. Kalau enggak goblok semuanya nih dua-duanya. Iya, betul. Ya itu ya. Kita sudahi episode 2 kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan update lagi di hari Jumat. Karena untuk mengupdate hasil, ya MU-nya nggak dapet ya. Ya hasil Liga Champions lah. Oke, thank you Coach. Thank you semuanya. Bye-bye. Sampai hari Jumat.